Perjalanan kami menuju Gunung Merbabu dimulai dari Sleman, Yogyakarta. It's my dream. Tapi Boyem udah nggak ada. Perjalanan terasa begitu melelahkan karena sehari sebelumnya kami baru saja menjelajahi Tumpak Sewu, Bromo, dan Dieng. Sesampainya di Boyolali, kami singgah untuk membeli logistik dan perbekalan selama pendakian 2 hari 1 malam. Kan itu dia, yang akan disiapkan itu selama dua perjalanan tadi. Beng-beng. Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan menuju Selo, tepatnya ke base camp milik Pak Bari, base camp yang paling dekat dengan gerbang pendakian. Malam itu kami memutuskan beristirahat di base camp. Udara dingin khas pegunungan mulai terasa, dan pagi harinya kami kembali menghitung seluruh logistik yang dibawa untuk diserahkan saat registrasi pendakian. Sebelumnya, kami sudah melakukan pendaftaran online Gunung Merbabu via Selo. Pakai. Guys, mari kita mulai. Menuju Merbabu. Oke. Setelah registrasi ulang selesai, bismillah, perjalanan pendakian pun dimulai. Langkah demi langkah kami lalui menuju pos 1. Jalur awal masih terasa bersahabat, meski tenaga belum sepenuhnya pulih dari perjalanan panjang sebelumnya. Yes, let's go. Alhamdulillah, kami sampai di pos 1. Di perjalanan sempat ada gangguan dari beberapa monyet liar, tapi kami memilih melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos 2 mulai terasa berbeda. Trek semakin terjal, napas mulai berat, dan tenaga mulai terkuras. Namun perlahan, kami akhirnya sampai di pos 2. Enggak, sudah rusak satu. Disinilah kami beristirahat, makan siang dan sholat sebelum melanjutkan perjalanan. Kacau. Setelah cukup beristirahat, kami kembali berjalan menuju pos 3. Kabut mulai turun perlahan, udara semakin dingin, dan jalur mulai menguras tenaga. Semangat. Kalau masuk dari pos lain mau keluar dari pos lain. Istirahat dulu. Serius. Tinggi loh itu. Wih. Pantat tai lo di pantat. Alhamdulillah, kami pun sampai di pos 3.
karena tidak ingin terlalu malam sampai di area camp, kami memutuskan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 4 atau yang biasa dikenal sebagai Sabana 1. Rencananya, kami akan bermalam dan mendirikan tenda di sana. Bawah. Sesampainya di Sabana 1, hamparan padang rumput yang luas benar-benar memanjakan mata. Meski tubuh lelah, pemandangan sore itu seakan menghapus semuanya. Kami pun mendirikan tenda sebelum hari benar-benar gelap. Dan benar saja, malam di Merbabu terasa sangat dingin. Angin menusuk sampai ke tulang. Karena berencana summit setelah sholat subuh, kami memutuskan untuk makan malam dan tidur lebih awal. Mantap. Babi. Babi lu tenang. Katanya merasa kuku panjang. Dan pagi hari pun tiba, kami bersiap melakukan perjalanan menuju puncak. Udara subuh Merbabu benar-benar luar biasa dingin. Tapi semua itu terasa terbayarkan dengan keindahan alam yang mulai terlihat perlahan saat matahari terbit. Alhamdulillah, cuaca pagi itu sangat cerah. Gunung Merapi terlihat gagah di kejauhan. Bahkan Gunung Lawu tampak begitu jelas dari jalur pendakian menuju pos 5. Semakin tinggi, jalur semakin berat. Dan dari pos 5 menuju puncak, disinilah mental dan fisik benar-benar diuji. Pendakian sesungguhnya dimulai. Tanjakan demi tanjakan, terus kami lewati. Dengan jalur berbatu dan terpaan angin yang cukup kencang. Saya sendiri sempat terjatuh dan terguling. Walaupun momen itu tidak terekam kamera, namun semua perjuangan itu akhirnya terbayarkan. Alhamdulillah, kami berhasil sampai di puncak triangulasi Gunung Merbabu.
Sekarang, kami berdiri di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, melihat lautan awan, deretan, gunung-gunung Jawa Tengah, dan langit biru yang begitu luas. Rasa lelah seakan hilang begitu saja. Namun perjalanan belum selesai. Karena belum puas sampai di sini, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak kedua, yaitu Puncak Kenteng Songo. Dan ketika akhirnya sampai di Puncak Kenteng Songo, kami hanya bisa terdiam, bersyukur, dan menikmati ciptaan Allah yang begitu luar biasa indah. Berbau bukan hanya tentang puncak, tetapi tentang perjuangan, tentang kebersamaan, dan tentang perjalanan pulang dengan versi diri yang lebih kuat.